Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina. Kemudian secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 120 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Nah, itu merupakan peta astronomis negara Jepang ya. Kemudian iklim yang ada di negara Jepang yaitu wilayah Jepang membujur dari utara hingga selatan. Kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan bintangnya. Dilihat dari suhunya, pada musim dingin suhu udara di Jepang antara -7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. Pada musim panas suhu udara antara 21 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Jepang sendiri memiliki iklim, tapi pada umumnya Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin ya. Memiliki 4 musim, yaitu panas, dingin, gugur, dan semi. Kemudian musim semi dimulai di bulan apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Kemudian setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Ada yang pernah tahu bunga sakura? Belum, Bu. Belum ya? Ada yang suka nonton drakor nggak? Enggak juga. Kemudian musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 30 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 90%. Kemudian pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang ribut. Peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September. Musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju yang berawal sekitar bulan Desember. Pada musim dingin suhu udara sangat rendah, bahkan dapat mencapai -20 derajat Celcius yang terjadi di satu wilayah yaitu Hokkaido. Nanti kalau musim panas dimulai pada bulan apa? Musim panas di Jepang dimulai pada bulan Juni. Ditandai dengan apa? Pohon-pohon. Ditandai dengan gugurnya daun-daun pepohonan, ya. Kemudian bentuk muka bumi. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesarnya dapat dijumpai di dataran Kanto di wilayah Tokyo. Kemudian geologi negara Jepang yaitu terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire.
yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya di Jepang terdapat 192 gunung api terbesar di negara ini. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi, yaitu Gunung Fuji yang memiliki ketinggian 3.776 meter. Kemudian Jepang selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga sering mengalami gempa bumi. Ada yang tahu alasannya kenapa? Kenapa Jepang sering mengalami bencana gempa bumi? Nggak tahu. Alasannya karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia terangkat karena berat jenisnya lebih ringan sehingga membentuk kepulauan Jepang. Terus Jepang sendiri memiliki flora dan fauna. Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak pemukiman dan industri ya. Namun ternyata perkiraan tersebut salah karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Negara Jepang terkenal dengan negara industri kan? Namun sebenarnya di wilayah Jepang masih merupakan hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai diantaranya yaitu pohon ek, yang banyak dijumpai yaitu pohon ek, bambu, mapel, beech, dan poplar. Ini merupakan fauna yang ada flora yang ada di negara Jepang. Kemudian hewan yang berada di Jepang yaitu dulu ditemukan babi hutan. Ini flora. Flora apa? Tumbuhan ya. Kalau fauna itu hewan. Di Jepang terdapat babi hutan, monyet, serigala. Enggak, kalau di Jepang tidak ada buaya ya. Dan rusa. Namun seiring dengan kemudian selanjutnya ada kondisi penduduk Jepang. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Angka pertumbuhan dan penurunan jumlah penduduknya bisa naik bisa turun tergantung angka kematian dan kelahiran. Yang selanjutnya ada negara Amerika Serikat. Amerika Serikat terletak pada 24 derajat 33 lintang utara sampai 70 derajat 23 lintang utara dan 172 derajat 27 bujur barat sampai 66 derajat 51 bujur barat.
Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko, Teluk Meksiko dan Kuba di sebelah selatan. Kemudian Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska yang terletak di barat laut Kanada. Kemudian iklim yang ada di Amerika Serikat yaitu suhu udara pada musim dingin dapat mencapai minus 30 derajat Celcius dan suhu pada musim panas dapat mencapai 27 derajat Celcius di kebanyakan wilayahnya. Curah hujan di wilayah Amerika juga sangat bervariasi. Di pantai barat curah hujan bisa mencapai 2.500 mm per tahun, namun di wilayah gurun dan dataran rendah kedalaman curah hujannya lebih rendah. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk muka bumi. Amerika Serikat terdiri atas dua rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky di bagian barat dan Pegunungan Appalachia di bagian timur. Di antara kedua pegunungan tersebut terletak dataran sangat luas yang disebut Great Plains. Sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut. Kemudian geologi negara Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara di dunia. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada flora dan fauna di negara Amerika Serikat. Dahulu pada saat bangsa Eropa datang ke Amerika Serikat, negara Amerika Serikat bagian timur masih berupa hutan lebat. Di bagian utara atau di daerah pegunungan masih banyak tumbuhan pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat terdapat Great Plains, terdapat padang rumput yang sangat luas dari perbatasan dengan Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko. Kemudian jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain yaitu ada bison, antelop, dan beruang di kawasan Midwest. Kemudian keadaan penduduk di negara Amerika Serikat mencapai jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India, yaitu mencapai 321,2 juta jiwa. Penduduk aslinya adalah suku India yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang berimigrasi antara 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Kemudian yang selanjutnya ada negara Inggris. Negara Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Posisi negara Inggris berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di utara dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat dengan Irlandia dan Samudra Atlantik di sebelah timur dengan Laut Utara dan di sebelah selatan dengan Selat English Channel. Luas wilayah Inggris ini sendiri mencapai 244.110 km persegi, meliputi wilayah England, Skotlandia, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Kemudian iklim yang ada di negara Inggris yaitu suhu udara tertinggi yang pernah tercatat mencapai 38,50 derajat Celcius pada
26,10 derajat Celcius pada musim dingin. Walaupun demikian, rata-rata suhu pada musim dingin antara 4 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Terus pada musim panas 2 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius. Kemudian bentuk muka bumi. Wilayah Inggris terbagi menjadi 2 bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Selanjutnya yang letak geologinya, Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung. Selain itu, Inggris memiliki sumber daya minyak dan gas yang memasok kebutuhan energinya selama abad 20. Energi panas bumi juga dimiliki Inggris dalam jumlah terbatas. Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini adalah pasir dan kerikil untuk bangunan logam dan lempeng. Sedangkan flora fauna yang ada di negara Inggris yaitu ada flora yang terdapat dijumpai di negara Inggris adalah pohon ek dan elm, horse chestnut, spruce Norwegia, les Jepang, dan fir Douglas. Kemudian fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah Skotlandia dan sekitar 400 burung, termasuk Raja Wali Emas dan Skotlandia. Kondisi penduduk negara Inggris sendiri pada tahun 2015, penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa. Angka pertumbuhan penduduknya hanya 0,4% atau tergolong rendah. Sebagian besar tinggal di daerah perkotaan yang mencapai angka 80% dari jumlah penduduknya. Penduduk asli Inggris terdiri atas 2 kelompok, yaitu bangsa Celt Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Dan yang kedua ada bangsa Jerman, yaitu ada Anglo, Sakon, Jute, Denmark, dan Norman. Dan yang selanjutnya ada negara Australia. Lokasi Australia dapat dilihat pada peta ini. Dilihat di peta. Kemudian selanjutnya iklim yang ada di Australia. Wilayahnya yang sangat luas. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Wilayah Australia yang masuk lintang tropis berada pada 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan. Sedangkan lintang subtropisnya pada 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Kemudian selanjutnya bentuk muka bumi. Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai, dataran tinggi, dataran rendah tengah, dan plato. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang. Dataran tinggi timur atau disebut juga The Great Dividing Range terletak di bagian timur Australia. Wilayahnya sendiri memanjang sejauh 3.500 km dari Cape York Peninsula sampai Tasmania. Kemudian yang selanjutnya kondisi geologi. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, dan lain-lain. Batu bara hitam Australia menempati peringkat kelima dunia
Australia. Posisi geografis Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak adalah khas Australia. Vegetasi yang umumnya ditemui di Australia adalah vegetasi yang telah beradaptasi dengan kondisi kering. Vegetasi yang dominan adalah rumput gumok yang umumnya berada di Australia Barat. Kemudian yang faunanya yang ada di Australia yaitu ular yang banyak ditemukan di Australia. Australia memiliki banyak ular berbisa, bahkan 21 dari 25 ular paling mematikan ada di Australia. Kondisi penduduk negara Australia. Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Jumlah penduduk Australia tersebut relatif kecil jika dibandingkan luas Australia yang sangat besar. Penduduk asli Australia sendiri yaitu suku aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Dan selanjutnya ada negara Mesir. Mesir terletak pada 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap laut Mediterania dan Laut Merah. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya sebuah terusan yaitu terusan Suez. Terusan tersebut memperdekat jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya. Kemudian iklim yang ada di Mesir. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada 2 musim utama di Mesir yaitu musim panas. Suhu udara di Mesir dapat dibedakan antara wilayah utama yaitu pantai laut Mediterania dan daerah pedalaman Mesir. Di wilayah pantai laut Mediterania suhu udara tidak sebesar di daerah pedalamannya. Namun di wilayah ini pada musim dingin suhu udara berkisaran antara 9,5 derajat sampai 23 derajat Celcius. Curah hujan yang ada di Mesir sekitar 20 sampai 200 mm per tahun. Wilayahnya yang kering berada di bagian tengah dan selatan. Kemudian bentuk muka bumi. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Namun demikian ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir, yaitu yang pertama ada semenanjung Sinai, yang kedua ada gurun Arabia, yang ketiga ada gurun Libya, yang keempat ada lembah Sungai Nil, dan yang terakhir merupakan lembah Sungai Nil. Kemudian geologi di negara Mesir, yaitu Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, timah, emas, dan zinc. Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Kemudian selanjutnya flora dan fauna di Mesir. Mesir sendiri tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Sedangkan faunanya sendiri yang sering dijumpai adalah domba, onta, keledai, dan keledai. Selain itu
hanya sedikit ditemui binatang liar seperti luwak dan babi liar, itu sedikit ya ditemui di sana. Penduduk Mesir sendiri mencapai 89,1 juta jiwa. Sekitar 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 2/3 dari penduduk tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada orang Nubian dengan ciri kulit hitam, umumnya ada di selatan. Dan yang kedua ada orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Dan yang terakhir ada orang Arab. Nah, itu tadi udah Ibu sampaikan materi pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan?